Yang tidak ngacung sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya, kita doain besok hilang. Hasil jual tanah nggak usah dibagiin ke ahli waris, bagi aja udah sedekah ke orang lain. Nanti ahli waris tidak akan ada yang miskin, nggak ada, semua dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersangka akan kita jerat dengan pasal penipuan penggelapan serta Undang-Undang Malinownik. Ustadz Kondang Yusuf Mansur sedang ramai diperbincangkan di jagat media sosial. Diketahui berkaitan dengan investasi berkodok sedekah yang dilakukannya terhadap para jamaah. Di berbagai media sosial banyak berseliweran potongan video sang ustadz sedang berceramah sambil memalak para jamaahnya. Rizka tadi ngacung, tahu resikonya kalau ngacung? Iya tahu Ustadz. Apa resikonya? Ditodong. Bahkan ada salah satu jamaah yang maju ke panggung dan mengaku berani dengan konsekuensi untuk maju, yaitu akan ditodong oleh ustadz tersebut. Tak hanya sampai di situ saja, bahkan ada belakangan muncul sejumlah orang mengaku ditipu dengan dalih investasi dan patungan usaha. Paling kagak motor berapa dijual? 7 juta, kalau dikali 10 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya kafir, nggak percaya kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Ya bodoh dong, hanya menyerahkan malam ini, insya Allah besok atau setelah-telatnya tergantung husnuzon kita sama Allah, maka mobil itu betul-betul akan turun. Nih coba saya tanya bapak-bapak yang jujur, siapa yang udah punya motor dan ada BPKB-nya? Nggak mungkin nggak ada. Satu masjid begini nggak ada. Baik, doanya dirubah, pertanyaan dirubah. Yang tidak ngacung sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya, kita doain besok hilang. Ingkar janji atau dikenal dengan wan prestasi, yang tergugatnya adalah saudara Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Ya, karena yang bersangkutan selama ini tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan. Siapa yang pernah jadi panitia saya sejak dari 1999 sampai 2021? Kalau emang ada cerita saya minta duit, ngaripin duit dan ngegondol duit sedekah, tapi bener loh ya, jangan cuma ngecap. Nah kalau bener ya monggo sampaikan gitu loh. Satu aja, saya berhenti beneran jadi ustadz, udah berhenti dah. Nah soal saya nipu dan segala macam, enggak lah. Itu kan berangkatnya juga bukan dari bisnis, tapi dari proyek keumatan. Ya tapi mana hasilnya? Yuk mari kita selesaikan dong, mari. Memang gampang kata melahirkan aset manajemen? Tanya tuh teman-teman aset manajemen, gak gampang. Lebih gak gampang lagi jalaninnya. Nah ini kan lagi proses semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, ntar juga berbentuk. Berikut ini jeritan hati para korban investasi Yusuf Mansur. Usai Yusuf Mansur terketuk pintu hatinya. Assalamualaikum Ustadz Yusuf Mansur. Dengan penuh harap saya pribadi dan juga mungkin ada teman-teman saya yang masih di TKW di sana. Kalau memang saya mohon izinkan berikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Ustadz menjanjikan income bagi hasil dan ada aset. Dan sekarang ini memang saya sangat butuh sekali. Semoga segera agar saya bisa memperbaiki kubuk saya. Hanya itu harapan saya. Terima kasih sekali. Oh ya, buat teman-teman yang di Hong Kong dan mungkin ada juga yang di Taiwan dan mungkin di mana aja, mungkin di Malaysia pun juga ada banyak para TKW. Mari Mbak, siapapun kalau ada yang ikut investasi bersama Ustaz Yusuf Mansur, mari gimana caranya agar kita bisa menikmati hasil jerih perlu ingat kita, karena kita di sana itu babu.
kerja nggak segampang orang Indonesia tahu kita terima duit jutaan. Kita kerja itu terkadang dari melek mata sampai tutup mata. Itu pun masih dicaci maki sama majikan. Mari ya Ustaz Mansur, tolonglah. Biarkan kami merasakan keringat kami. Untuk Ustadz Yusuf Mansur, sebelumnya kami mohon maaf karena selama ini kami telah begitu percaya kepada Ustadz. Kami anggap Ustadz sebagai seorang yang solih, seorang yang menebar kebaikan. Akan tetapi pada akhirnya harus seperti ini. Ya, kami mohon sebagaimana yang telah banyak Ustadz sampaikan di majelis, bahwa 1 rupiah yang bukan hak kita itu jangan sampai kita pergunakan. Oleh karena itu kami mohon, karena kesepakatan awal tidak sesuai dengan apa yang kita jalankan, kita mohon itu untuk dikembalikan apa yang menjadi hak istri saya. Ya, saya ikut 12 juta. Itu uang saya dapat ketika saya mengundurkan diri dari perusahaan. Jadi saya ikut patungan usaha karena saya berharap nanti setiap tahunnya saya akan dapat bagi hasil. Karena setelah saya keluar kerja kan otomatis saya nggak kerja. Saya nggak punya penghidupan yang pasti gitu. Usia saya sudah tua, jadi saya tidak bisa lagi mencari pekerjaan yang mungkin bisa mencukupi kebutuhan saya sama anak-anak. Saya salah satu peserta investasi patungan usaha yang dirilis oleh Bapak Ustadz Yusuf Mansur pada tahun 2012. Pada saat itu beliau memulai launching promonya di acara Kuliah Subuh Wisata Hati Antv. Nah, dari situlah pada saat berdakwah kemudian beliau kemudian mempromosikan program patungan usaha itu dengan misinya untuk pemberdayaan umat, patungan usaha yang kita rilis bersama dari umat untuk umat.